Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Sore. Perkenalkan, nama saya Sanusi Iswandi, Ya. dari Prodi Teknik Industri Universitas Syakuala. Ya. Terima kasih Bu atas waktu Ibu luangkan kepada saya untuk mewawancara Ibu. Baik Bu, sebelumnya boleh tahu tentang Ibu seperti nama dan perusahaan apa Ibu bekerja? Oke, nama saya Khairunisa atau dipanggil saya adalah Nisa. Nah, perusahaan yang saya kerjakan saat ini adalah perusahaan PT Mandala Multi Finance. PT Mandala Multi Finance adalah perusahaan pembiayaan kredit. Di situ kan ada 3 produk. Ada produk IC, itu motor baru. Itu terbagi ada 2, ada Yamaha sama Honda. Nah, yang kedua ada KPM. KPM itu ada leasing yang belum pernah ngambil, yang belum pernah ada data di Mandala. Yang ketiga adalah produk retention, itu produk saya. Retention itu adalah konsumen yang sudah pernah bergabung di Mandala, yang sudah ada data di Mandala, itu menjadi produk retention. Dan untuk yang selama ini ya saya pegang itu adalah produk retention. Saya adalah koordinator, saya adalah customer relationship koordinator. Saya yang mengontrol produk retention. Apa yang menjadi komitmen Ibu sebagai pemimpin dalam bekerja? Kalau misalnya komitmen saya sama bawahan saya, ya kalau misalnya kerja di perusahaan pembiayaan itu kan yang terutama dengan perusahaan itu ya bergantungan dengan target. Komitmen saya sama bawahan saya itu adalah sama CRO. Nama bawahan saya itu adalah CRO. Yang pertama itu adalah target. Nah, setiap bulan itu mereka saya kasih target komitmen mereka. Target akumulasinya saya itu yang saya pegang itu berapa per bulannya itu. Misalnya kita bilang 100 unit. Nah, 100 unit itu saya bagikan lagi ke bawahan saya itu yang 3 orang itu. Saya kasih target komitmennya sekian. Apabila mereka tidak capai, itu ada ada arahannya lagi nanti. Kenapa mereka nggak capai? Kan Ibu sebagai pemimpin pasti mendapatlah kritikan dari karyawan. Jadi bagaimana Ibu menyikapi kritikan tersebut? Kalau misalnya saya dikritik, saya suka sih, saya senang dikritik karena kita seorang pemimpin ini adalah nggak semuanya benar, meskipun kita adalah seorang pemimpin. Ketika mereka mengertikan saya berterima dengan senang hati, dengan baik. Karena apa? Ada baiknya juga mereka mengkritik saya, karena kita setiap manusia ini adalah ada kesalahannya sendiri. Meskipun kita seorang pemimpin, belum tentu kita adalah benar gitu. Ketika ada karyawan yang membuat kesalahan, bagaimana cara Ibu menegur karyawan tersebut? Ya, saya menegurkan dengan baik-baik supaya apa? Supaya nggak kena mental mereka. Karena apa? Karena kalau misalnya bawahan kita itu, kalau misalnya dengan teguran kita, dengan marahnya kita mengakibatkan ke mentalnya mereka, itu bisa mengakibatkan itu progres di pencapaian mereka. Ketika ada seorang karyawan dan kebetulan karyawan tersebut merupakan keluarga dari Ibu, bagaimana Ibu cara memperlakukannya? Ya, kalau misalnya keluarga yang kalau di situasi pekerjaan di dalam pekerjaan itu bagi saya itu nggak ada yang namanya keluarga. Saya orangnya kalau kerja di saat kerja kita adalah saya atasan, kamu bawahan, dan dia itu bawahan saya. Nggak ada keluarga, nggak ada teman, nggak ada sahabat di saat bekerja bagi saya. Karena apa? Saya maunya orang itu kalau misalnya kerja itu ya benar-benar kerja gitu. Yang namanya menurut saya ya, yang namanya sahabat, meskipun ada juga yang bawahan saya itu adalah sahabat saya sendiri, ya saya perlakukan dengan seperti CRO orang lain. Karena apa? Karena yang menurut saya ya, keluarga, sahabat atau teman itu di luar pekerjaan. Kalau misalnya di pekerjaan itu adalah kita sama. Kemudian Bu, bagaimana cara Ibu untuk mempererat hubungan dengan karyawan itu? Di dalam pekerjaan kan saya selalu mengkasihkan dukungan, motivasi ke mereka itu. Bagaimana cara Ibu membuat karyawan agar merasa tidak tertekan dengan kepemimpinan Ibu? Saya sering bawa mereka itu di luar pekerjaan ya. Di saat saya kerja, karena saya yang namanya perempuan seorang pemimpin itu adalah pasti cerewet ya. Rewet gitu, suka ngerepet, itu kan hal biasa bagi dan di saat dalam pekerjaan saya kerja tetap ya, yang namanya stres ya, di stres. Tapi di luar pekerjaan saya mengambil kesempatan di hari Minggu, saya sering bawa orang ini refreshing gitu supaya nggak terlalu
gitu dengan yang target-target yang saya berikan kepada mereka. Berdasarkan pengalaman Ibu ini kan, pekerjaan yang dilakukan karyawan tersebut apakah akan menyebabkan stres? Kan tadi ada target-targetnya gitu. Apakah dengan target yang nggak dicapai itu apakah akan mengakibatkan karyawan itu stres gitu? Selama ini ya belum ada. Oh, belum ada. Nah, meskipun orang ini selama ini orang ini belum capai target, mereka itu selalu berusaha karena kan yang namanya kita bekerja di perusahaan pembiayaan itu kan kita kan pasti ada situasi, apalagi dari situasi corona seperti ini, COVID. Nah, dengan COVID ini kan ekonomi masyarakat ini kan melemah, otomatis yang ada yang ada kredit itu pasti kita bilang lah agak macet sedikit. Jika misalkan bisa ada kan corona lagi ini bukan saja di perusahaan lah menyebabkan stres gitu kan, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan stres. Bagaimana cara perusahaan itu untuk meminimalisir stres karyawan tersebut? Ya namanya tetap kerja di perusahaan itu kan nggak ada yang namanya nggak mau tahu istilahnya gitu. Yang namanya target segitu ya harus capai. Caranya bagaimana? Caranya kita kan harus semaksimal mungkin. Misalnya selama ini kita kalau misalnya prospek konsumen itu ya via telepon aja gitu, ataupun konsumen yang datang ke kantor aja. Tapi dengan situasi yang seperti ini kan kita agak sulit untuk mendapat konsumen. Kita harus langsung terjun visit itu adalah kita langsung mengunjungi rumah konsumen gitu. Mengunjungi rumah konsumen, yang pertama kita mempererat silaturahmi dengan konsumen, yang kedua kita mencari nasabah. Kan bukan dalam pekerjaan lah dikatakan kan nggak mungkin lah nggak ada terjadi misal kecelakaan walaupun ringan walaupun berat ya. Itu apakah dari perusahaan adanya jaminan kesehatan bagi karyawan? Itu kalau misalnya bagi karyawan ya pasti ada, tapi kalau misalnya bawahan saya itu kan bukan karyawan, dia adalah sales. Oh iya. Jadi di situ nggak ada asuransinya, nggak ada ya, Wah? Kalau untuk sales nggak ada. Apakah pada perusahaan ini ada melakukan penilaian kerja terhadap karyawan gitu? Ada. Ibu tadi kan ada karyawan gitu kan. Jadi bagaimana cara Ibu menilai karyawan yang tadi nggak capai target itu? Apa saja yang cara menilai? Yang pertama, saya nilai dari kedisiplinan. Disiplin mereka dapat menyebabkan di pencapaiannya. Ya. Yang kedua, cara mereka kerja itu bagaimana? Kan kalau misalnya kita kerja hari ini mood, besoknya enggak mood, kan kita mood-moodan orang. Apalagi kalau misalnya kita seorang marketing ini kan kerjanya bebas, nggak terikat. Nah, di saat CRO saya itu mereka udah lalai gitu, tidak mampu ataupun mereka duduk santai, ya saya langsung mengambil tindakan. Kan Ibu kan ada atasannya lagi tadi. Ya, apakah atasan itu ada menilai kinerja Ibu itu? Ada. Apakah Ibu tahu bagaimana cara perusahaan itu menilai kinerja yang ya setara dengan Ibu lah gitu, karyawannya setara dengan Ibu? Setahu saya Ya. nilainya kalau misalnya perusahaan ya nilainya dari angka pencapaian saya itu berapa. Kalau misalnya kita bilang pencapaian saya di bulan Mei menurun, berarti kan saya nggak kerja, kan itu yang dinilai. Ya, penilaian kerja tadi itu per bulan. Ya. Oh, per bulan ya. Oh, baik. Kemudian setelah melakukan penilaian kerja tadi kan kepada karyawan yang Ibu pimpin gitu kan, apakah ada dari perusahaan nih apakah yang memiliki kinerja lebih itu ada diberikan reward gitu? Ada insentif tambahan. Oh, bentuknya insentif tambahan ya. Oh, setelah melakukan penilaian kerja lagi kan ada tuh misal yang karyawan yang nggak mencapai target lah gitu kan, apakah karyawan tersebut ada dilakukan pelatihan lagi supaya menjadi peningkat gitu lah? Ada bagaimana caranya dilakukan pelatihan? Yang pertama kita review lagi di bulan kemarin itu kenapa mereka itu nggak capai target gitu kan. Saya bisa lihat dari yang pertama dari disiplin, yang kedua saya lihat juga dari hasil kinerja mereka itu bagaimana, yang ketiga aturan-aturan yang sudah saya buat ke mereka itu jalan nggak. Otomatis kalau kita dapat disiplin, aturan dari atasan udah nggak jalan, itu jangan harap kita itu bisa capai target. Oke Bu, baik Bu. Tadi merupakan pertanyaan terakhir. Terima kasih Bu atas waktu yang Ibu luangkan kepada saya untuk mewawancarai Ibu. Sekian Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama.